Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Malam itu Fuzi bersama Misua. Kemungkinan Misua sudah tidak bisa lagi keluar dari sini, dan pasti pihak polisi tahu jika Misua lah yang membunuh mamanya, karena pasti ada sidik jarinya yang ada di mayat mamanya. Misua juga tahu Fuzi sekarang tinggal bersama di rumah Yuki. Fuzi bisa pergi kemana saja yang dia inginkan. Tidak penting kemana Fuzi pergi, tapi jika Fuzi boleh jujur, mungkin Fuzi datang di era sekarang karena era ini tampak damai dan kebetulan bertemu dengan Misuha. Lalu Fuzi menciptakan banyak makanan dan minuman yang terlihat lezat. Mungkin masih banyak yang Fuzi tidak tahu di dunia modern ini. Dunia yang begitu besar, jadi tidak kaget jika Fuzi tidak tahu dalam beberapa hal. Misuha melihat Fuzi sangat gemo. Dia tidak tahu kenapa bisa membunuh mamanya. Dirinya tidak ingat sama sekali dengan kejadian itu. Akan tetapi ada satu yang dia ingat, rasa kecewa pada mamanya. Baru-baru ini, mamanya memberikan ikat rambut yang katanya spesial untuk Misuha, tapi itu kebohongan, sebab di toko menjual dengan harga 300 yen. Fuzi tidak tahu ibunya Misuha sama sekali, jadi menurut Fuzi, mungkin karena Misuha sangat spesial bagi mamanya, sehingga mamanya berbohong. Misuha tahu Fuzi bisa tahu segalanya, dan menurut Misuha, Fuzi orang yang tidak suka berbohong kepada seseorang yang Fuzi anggap penting baginya. Lalu mereka siap-siap untuk tidur. Misuha terlihat malu jika saat dia tidur ditonton Fuzi. Jadi dirinya meminta Fuzi untuk segera memejamkan mata dan segera tidur. Saat itu Misuha memberitahu Fuzi bahwa dirinya keturunan Hayase. Makanya Fuzi tertarik padanya dan meminta Fuzi menceritakan leluhurnya. Fuzi menceritakan dia adalah orang yang baik dengan cara memberikan Fuzi di mana Fuzi dapat tempat aman dan memberikan Fuzi makanan terbaik. Dia kuat dan baik. Dia membantu banyak orang. Dia begitu hidup dan selalu ceria. Keluarga sangat penting baginya. Dia memiliki banyak teman dan orang lain di sekitarnya. Misuha berkata Fuzi berbohong. Fuzi menjelaskan dirinya tidak berbohong. Maksud Misuha, Fuzi telah berbohong tidak menutup matanya. Dirinya tidak bisa menutup matanya karena ada gadis yang menderita di dunia damai ini. Fuzi tidak bisa tidur tenang sampai dirinya tahu Misuha tidur lebih dulu. Saat itu juga Misuha terlihat terpesona dengan sikap Fuzi padanya. 1 hari setelah Misuha menjadi pembunuh. Meskipun begitu, dirinya terlihat tenang. Fuzi menyambutnya dengan sarapan di pagi hari ini. Misuha berpikir akan menjadi buruk jika mamanya tidak ada, karena dirinya sering sendiri dan sering depresi. Tapi untungnya saat ini ada Fuzi untuknya. Ini lebih baik dari apa yang dia pikirkan. Fuzi pamit akan pergi mengambil apa yang Misuha cari, seperti sampo, conditioner, dan yang lainnya. Bahkan jika mungkin, Fuzi akan membangkitkan kembali mamahnya Misuha. Meskipun Fuzi tidak yakin apa akan berhasil, tapi setidaknya dirinya akan mencobanya. Akan tetapi Misuha menahan Fuzi untuk tunggu dulu. Fuzi pikir jika mamanya Misuha hidup, Misuha bisa pergi ke sekolah, dan polisi tidak akan menangkapnya. Semua akan bisa diperbaiki lagi. Misuha tidak percaya jika dirinya benar-benar membunuh mamanya. Fuzi tidak yakin juga jika Misuha pelakunya. Mungkin mayat mamanya sudah ditemukan polisi. Fuzi masih menyarankan Misuha, lebih baik mamanya hidup. Misuha masih meminta Fuzi untuk menunggu dulu. Tunggu untuk Misuha. Fuzi yang melihat Misuha akhirnya mengiyakan permintaan Misuha, dan dirinya akan pamit pergi dulu. Adegan pindah ke Mesar yang lagi mencari Bon untuk minta uang pada Bon. Tapi Bon sudah pergi dari pagi bersama anggotanya. Hilo melihat Mesar sekarang masih belum berubah dari kehidupannya dulu. Hilo ini dulunya pengawal Mesar, jadi Mesar tidak tahu sejak kapan Hilo berani bicara begitu padanya. Lalu Mat yang terlihat bahagia dan memberitahu Aiko sudah memecahkan semua telur. Kegaduhan Mesar dan Hilo mengganggu Gugu juga. Mat hanya bisa diam dan terlihat takut.
Tonari semakin terganggu dengan suara gaduh mereka, meminta mereka ribut di luar saja. Aiko mencoba menghibur Mat yang hampir nangis dengan mengajaknya keluar bersama ke mall. Eko, Tonari, dan Fuji juga ikut. Mereka terkejut Fuji datang tiba-tiba. Lalu saat ini Tonari sadar tidak punya uang. Fuji dengan mudah menciptakan uang, tapi dicegah Aiko. Karena cara Fuji yang salah, Aiko menunjukkan cara yang benar dengan membuka celengan dan hasilnya cuma 300. Tapi ada 500 untuk Mesar. Mesar tidak enak karena sudah membuat anak kecil menangis. Jadi dirinya akan memenangkan pacuan kuda dan memberikan segunung uang untuk Aiko. Sedangkan Hilo memilih mencari pekerjaan saja. Fuji masih memenuhi tugasnya untuk menyembunyikan Misuha. Saat itu Tonari curiga karena Fuji memilih baju cewek. Fuji ngeles, soalnya dirinya kadang ingin menjadi perempuan juga. Lalu saat Misuha menunggu kedatangan Fuji, dirinya menerima telepon. Ini telepon Fuji yang mengambilnya dari rumah Misuha. Telepon dari ayahnya. Misuha akan menjelaskan semuanya, tetapi sebelum selesai dirinya menjelaskan, sang ayah memberitahu dirinya sangat dikhawatirkan mamanya. Mereka akan menunggu Misuha di rumah dan berjanji tidak akan marah. Tepat di depan matanya, mamanya hidup kembali. Sang ayah meminta Misuha untuk makan bersama dan menceritakan apa yang terjadi. Mamanya mengajak bercanda pada Misuha dengan pakaian yang dipakai Misuha saat ini. Apa dari Hana dengan nada tertawa sedikit. Dan mamanya ingin memberikan sesuatu pada Misuha, yaitu barang yang berharga bagi Misuha. Saat Misuha kabur ke rumah kakek, Mama panik karena dirinya pikir Misuha membencinya. Jadi membuat dirinya berbohong kepada Misuha dan mencoba menyembunyikan ikat rambut Misuha karena sang mama hanya ingin menenangkan Misuha saja. Mama tahu kenapa Misuha tidak pulang kemarin. Mungkin karena itu. Mulai sekarang mama akan melakukan yang terbaik sehingga Misuha akan percaya padanya lagi. Dan jika pelajaran Misuha bikin stres, Misuha diminta bisa berhenti sebentar dan Misuha dapat bermain sebanyak mungkin yang Misuha inginkan. Misuha menceritakan tentang membunuh mamanya. Sang mama malah tertawa dan menganggap itu mungkin mimpi. Lalu meminta maaf pada Misuha telah membuat anak kesayangannya stres. Mama sudah menyiapkan makanan yang enak untuk mereka. Adegan berpindah ke kumpulan anak-anak kecil yang sedang dijemput orang tuanya. Terlihat anak berambut hitam pendiam diajak seseorang lebih dewasa bersamanya. Cerita yang tidak masuk akal. Mama Misuha selamat dari kematian dan terlihat sehat. Lalu sekarang sebuah cerita baru terungkap dengan munculnya anak laki-laki yang terlihat misterius.